Pemberhentian berikut dan terakhir, New Liberty. Ini pemberhentian terakhir. Oke, tarik nafas Elena. Kamu pasti bisa. Ikuti saja kata ayah. Pergi ke New York. Tersenyum Elenaku. Ambil uang $200.000. Lakukan demi nenek. Dia butuh uang untuk operasi. Kamu satu-satunya harapannya. Sial, Thorn ada di sini. Draven Thorn, kita harus pergi. Thorn yang itu, sial. Polisi saja nggak berani mengusiknya. Maafkan saya, maaf. Brengsek. Astaga. Hei. Oke. Dengerin. Kamu berdarah. Tolong kami, tolong. Ada yang bisa bantu? Gak ada yang mau menolongku. Mereka semua ingin aku mati. Hei. Tunggu. Jangan gerak. Oke? Biar ku bantu ya. Ya ampun. Pelan-pelan. Oke, kamu akan kehabisan darah. Kalau kamu bergerak terus. Semua orang ingin aku mati. Tapi dari sini, dia mencoba menyelamatkanku. Stop, kamu mau apa? Lepasin aku. Gak mungkin, sayang. Kamu harus jadi milikku. Dia sedang apa? Enggak. Apa dia udah gila? Kamu ini ngapain sih? Ini cara kamu ngucapin terima kasih. Sebenarnya apa sih masalahmu? Sudah aku bilang, kamu milikku sekarang. Aku udah menikah. Dan suamiku bukan orang yang ingin kamu usik. Oh ya? Siapa bajingan beruntung itu? Thorn ada di sini. Draven Thorn, kita harus pergi. Thorn yang itu, sial. Polisi saja nggak berani mengusiknya. Draven Thorn, dia suamiku. Kamu tahu dia kan? Iya. Iya, dia pemilik seluruh Manhattan. Dan kalau kamu sentuh aku sekali lagi, dia akan bikin kamu tercabik-cabik. Enggak, jangan tembak. Astaga, Jack. Hampir saja aku mati ketakutan. Anak buah Wilson sudah ditangani. Bos nggak apa-apa? Iya, tapi bukan berkat kamu. Dia yang menolongku. Bos, tunggu. Jadi kamu... Hei, mundur. Itu Draven Thorn, pemimpin keluarga Thorn. Dia... Draven Thorn yang itu? Astaga, barusan aku ngomong apa? Senang bertemu denganmu. Aku suamimu. Akulah si pemilik Manhattan. Nyonya Thorn, apa kabar? Oke, aku bohong. Aku belum nikah. Tapi tolong biarkan aku pergi. Enggak, kamu milikku sekarang. Kamu ini gila ya? Kamu udah gak waras. Aku bahkan gak tahu siapa kamu. Seharusnya tadi aku biarin kamu mati kehabisan darah. Perhatian para penumpang. Kita telah tiba di stasiun East Bridge. Aku Harap harus bawa turun di semua sini barang dan bawaan minta Anda uang dari sebelum ayah. turun Nenek kereta. membutuhkan aku. Dia menamparmu. Jack, Bos, dia menamparmu. Dia nggak bisa lolos begitu saja. sekarang dia Nyonya Thorn. Dia istriku. Apa? Apa maksudnya? Istri? Dan jangan berani sentuh dia. Dia itu cuma cewek dari kereta. Bos, Jack, kamu gak ngerti. Dia punya semangat, gairah. Itu yang kebutuhkan. Tolong cari tahu semua tentang dia dalam 24 jam. Paham? baik bos. Ayo kita pergi. Ayah, Ibu,
Jujur deh, cantik kan? $200.000 langsung dari Paris. Cantik sayang, sangat mengagumkan, sepadan dengan harganya. Anak kita pakai kantong sampah saja, tetap terlihat mewah. Elena, ngapain kamu di sini? Si anak desa datang jauh-jauh ke kota. Ada urusan apa lagi sekarang? Makanan ayahmu habis? Aku sekarang butuh biaya untuk operasi nenek. Ayah sudah janji padaku lewat telepon. Ayah mau kasih $200.000. $200.000? Apa kamu gila ya? Jangan mimpi. Gaun ini aja udah bisa bayar operasinya. Ayah, akui aja. Rumah ini, perusahaan ayah, semua barang mewah yang ayah miliki. Semuanya dari dana perwalian ibu. Waktu ibu meninggal, ayah bawa mereka ke sini, lalu membuang aku dan nenek. Aku cuma minta $200.000. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah ayah ambil. Jauh-jauh datang ke sini buat bikin kami merasa bersalah ya? Kamu dan nenek tua itu nggak pantas dapat sepeser pun uang keluarga ini. Kamu bahkan nggak setara koin yang kuinjak dengan jempol kakiku semalam. Mengerti? Jadi kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Berikan saja uangnya, dan kalian nggak akan melihatku lagi. Pelacur plastik. Apa? Dasar sampah! Sayang, tenang. Nona, tenang dulu sedikit. Elena, ayah sedang bertemu denganmu. Dengar, ayah sudah bilang mau bantu. Akan ayah lakukan. Tapi bisnis ayah sedang sulit, itu saja. Tinggal saja di sini beberapa hari. Nanti ayah kasih ceknya. Kita semua kan keluarga. Olivia, bawa kakakmu ke kamarnya. Hah? Ayah, apa ya? Ayo. Kamu nggak serius memberinya uang kan? Apa bisnis kita benar-benar dalam masalah? Kamu ingat Pak Brown, iya kan sayang? Dia siap menanam modal sekian juta dolar di perusahaan kita. Aku cuma bilang begitu, supaya Elena tetap di sini. Oke, bagus. Tunggu, Pak Brown. Bukannya dia yang selalu menatap kaki putri kita? Ya, dia orangnya. Dia akan menulis ceknya setelah Elena menikahinya. Ternyata gadis desa itu berguna juga. Dan yang kaya makin kaya. Aku sedang gak sabar lihat wajahnya. Waktu dia tahu cek itu disertai mas kawin. Dan orang tua mesum. Ini kamar pembantu. Kamu akan tidur di sini, kakak. Kelaparan dan tunawisma sempurna. Nenek telepon. Sayang, sudah sampai di rumah ayahmu? Semua baik-baik saja? Hai, Nenek. Ya, semua baik-baik aja. Ayah udah ngasih uangnya. Malam ini dia akan ngadain jamuan besar-besaran untukku. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Tapi aku akan segera ketemu nenek. Lama sekali si brengsek itu baru menunjukkan kebaikannya. Baiklah, selamat bersenang-senang dan hati-hati ya, nenek sayang kamu. Aku juga sayang nenek. Sampai ketemu. Oke, jangan panik Elena. Tenangkan dirimu. 2 hari untuk dapetin uangnya. Aku akan lakuin apapun. Bos, sudah ketemu. Nona Coles, dia kerja di Hotel Langford. Dan apa? dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Maksudmu gadisku sedang nempel lantai? Bos, mau kemana? Ke Hotel Langford. Jadi kamu gadis desa dari Inggris itu? Iya, Ibu. Kemasi barang-barangmu, kamu dipecat. Apa? Kenapa? Lihat saja dirimu, sepatu bekas dari toko murahan.
Rambut berantakan seperti sarang burung, belum lagi baunya. Ini hotel bintang 5, bukan tempat kumuh. Iya, bener banget. Dia kayak Taylor Swift dari Temu. Sana ngaca. Daisy pasar kaget. Bebek kampung sok-sokan di kota besar. Kalian boleh ngejek aku sesukanya, tapi kalian gak bisa ngejek orang yang bekerja keras, yang benar-benar bekerja untuk apa yang mereka punya. Office girl saja banyak omong. Apa kamu masih bisa sombong setelah ini? Itu Thornton! Minggir! Kamu udah gak sabar jatuh ke pelukanku ya? Kamu udah gak sabar jatuh ke pelukanku ya? Kamu lagi? Kamu mau biarin mereka menginjak-injak kamu begitu saja? Sudah bilang ke mereka? Maksudmu bilang apa? Aku sudah menikah dengan Draven Thorn. Apa? Dia menikah dengan Tuan Thorn? Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Kamu menyentuh gadisku, Jack. Apa ini tangan yang mendorong Nona Cole? Berhenti! Kamu ngapain? Tuan Thorn, kami mohon. Kami minta maaf. Kami benar-benar nggak tahu kalau dia istrimu. Tolong maafkan kami. Saya sungguh minta maaf. Semua ini cuma kecelakaan, Pak. Dengar ya, ini urusanku, bukan urusanmu. Biar aku yang tangani sendiri. Ya, sekarang masalahmu juga masalahku. Keluarga Langford memperlakukan orang sendiri seperti itu. Mungkin sudah waktunya pemiliknya diganti. Berikan mereka cek $50 juta sebagai uang muka. Tapi, Pak Thorn, Tanda tangan kontraknya. Anggap saja sisa 5 juta itu sebagai tip. Apa kita sudah sepakat? Tanda tangan kontraknya. Tempat ini sekarang jadi milikmu. Aku nggak mau hotelmu. Berhenti melawan apa yang sudah dimulai. Di hari kamu menyelamatkanku, hari itu kamu udah masuk ke hidupku. Masuk ke duniaku. Dan sekarang kamu juga bagian darinya. Aku ingin hidupku sendiri, bukan merebutnya. Aku punya jalanku sendiri, Draven. Nyonya Thorn, mulai sekarang ini adalah hotel Anda. Mulai hari ini, Anda yang pegang kendali di sini. Oke, Nyonya Thorn. Apa rencanamu selanjutnya? Mau lari kemana kamu? Kamu ngapain? Hai, tenang sayang. Kamu gak perlu lari dariku. Kota ini milikku. Lihat jalan itu? Setiap bangunan di sana adalah milikku. Menara di sebelah barat Central Park juga punyaku. Lalu apa hubungannya denganku? Menikahlah denganku. Dan setengah kekayaanku akan jadi milikmu. Kepercayaan, Pulau Tahiti, semuanya akan jadi milikmu. Aku gak mau semua itu, Draven. Aku menginginkanmu. Menikahlah denganku, Elena. Aku akan tanggung biaya operasi nenekmu. Kamu nyelidikin aku? Pria di posisiku harus memastikan apapun yang dimilikinya aman. Kamu tinggal bilang ya. Kamu pikir bisa beli orang dengan uang? Kamu tuh sakit, tahu nggak? Orang menyuapku dengan uang
dengan seks, ketenaran. Tapi semua itu nggak penting. Kamu berbeda. Kamu satu-satunya yang benar-benar aku inginkan. Sudah kubilang, aku sudah bertunangan. Ya, denganku. Bukan. Dengan orang lain. Oh ya? Dengan siapa? Itu bukan urusanmu. Apa dia bisa menjagamu seperti yang kulakukan? Apakah dia bisa memberimu kehidupan yang bebas rasa khawatir? Hah? Berikan tanganmu. Apa dia bisa membuatmu merasa seperti ini? Sudah kubilang, itu bukan urusanmu, Draven. Waktumu 1 hari, sayang. 24 jam untuk mengucapkan selamat tinggal pada tunanganmu. Elena. Hei. Owen, Hei. sayang, kok kamu di sini? Sayang, kenapa kamu nggak cerita tentang nenekmu? Kupikir kita akan menghadapi semuanya sama-sama. Iya kan, Elena? Oke, ini buat kamu. Ini memang nggak banyak, tapi ada $100.000 di dalamnya. Jadi ambil aja. Owen selalu saja jadi pahlawanku. Waktu kami masih kecil, aku diserang serigala saat berburu. Dia menyelamatkan aku. Dan sekarang, dia juga menyelamatkan nenek. Aku memang selalu tahu, dia orangnya. Maukah menikah denganku? Tolong katakan iya. Aku bersedia. Apa? Aku bersedia. Kamu serius? Ya Tuhan, kamu bilang iya. Sayang, aku akan buat ini sangat istimewa dengan pidato, musik, gereja, dan semuanya. Iya. Astaga, itu Phantom model terbaru. Tuan Thorn, senang banget bisa ketemu di sini. Ini kejutan. Astaga, nggak nyangka. Ya Tuhan. Ini, sedikit uang saku. Belilah mobil yang layak. $10 juta. Simpan saja uangmu. Ayo Owen, kita pergi. Kami pergi dulu, selamat tinggal. Tapi bos, si Elena itu benar-benar berani. Bos memberinya 10 juta, tapi dia sama sekali nggak kaget. Itu nggak penting. Pada akhirnya dia akan jatuh cinta padaku. Mulai siapkan pernikahan besok. Dia akan menjadi istriku. Tuan Brown, ini dia, Elena. Wajahnya cantik, tubuhnya bagus. Ibunya pasti cantik sekali. Owen, orang itu bikin aku merinding. Jangan khawatir sayang, dia cuma salah satu rekan bisnis Richard. Nggak usah dipikirin. Semua sudah siap, Tuan Brown. Besok semuanya akan sempurna. Tuan dan Nyonya Cole, Elena dan aku besok akan menikah. Luar biasa. Aku ucapkan selamat. Kami ikut bahagia untuk kalian berdua. Selamat, Elena. Sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Kenapa semua orang terasa aneh? Hari pernikahanku, awal baruku untuk selama-lamanya. Itu anak buahnya Thorn. Katanya dia juga memesan tempat ini untuk pernikahan nanti siang. Tunggu, Draven Thorn? Dia mau menikah? Sama siapa? Mana ayah tahu? Orang seperti dia nggak mungkin mengirim undangan ke orang-orang seperti kita. Ayah, di mana Owen? Jangan khawatir sayang. Kamu sudah menemukan pria yang baik. Ayah sangat bangga padamu. Iya, kamu akan jadi anak orang kaya sungguhan. Lihat, itu dia. Pengantinnya. Lihat, itu dia. Pengantinnya. Apa? Tuan Brown? Kenapa dia ada di sini? Aku pengantinnya, Elena. Namaku yang tertulis di surat nikah itu. Enggak.
kamu di mana? Aku sudah berdiri di sini menunggumu. Halo, ini Owen. Aku sedang nggak bisa bicara. Tolong tinggalkan pesan. Dia bilang ingin menikah denganku. Dia sudah janji padaku. Tapi di mana dia? Oh sayang, sadar dong. Cowok miskin itu udah lama pergi. Tuan Brown punya perusahaan konstruksi. Seharusnya kamu berlutut dan terima kasih. Enggak, aku nggak mau nikah sama dia. Aku nggak peduli sama dia. Aku akan cari Owen. Sayang, kalau kamu menikah denganku, aku pastikan hidupmu bergelimang harta. Lepasin aku, dasar busuk. Galak, aku suka itu. Tangkap dia. Lepasin aku. Berhenti melawan, Elena. Dari awal ini memang pernikahanmu dan Brown. Apa? Enggak. Gak perlu bersikap lembut. Dia liar. Harus sedikit dijinakkan. Santai saja, aku tahu persis cara menjinakkan kuda liar seperti dia. Persetan kamu. Ayah, kenapa ayah tega ngelakuin ini padaku? Aku anakmu. Jangan panggil aku ayah. Olivia yang anak kandung ayah. Kamu datang hanya untuk uang. Ingat, untuk Mabel. Nikahi saja dia dan simsalabim. Uangnya jadi milikmu. Berhenti jadi beban dalam hidup ayah. Kamu gak pernah jadi bagian keluarga ini. Kamu menikah demi uang, sayang. Kamu harus bersyukur. Benar. Lepaskan aku. Lepaskan. Bos, Nona Cole akan menikah sekarang. Apa? Dengan siapa? Ayahnya yang brengsek itu menjualnya ke bajingan tua yang umurnya 2 kali lipat. Cukup, kedua kecoa itu akan mati. Oke, semuanya. Siapkan senjata. Siapapun yang menghalangi kita akan jadi bangkai. Baik, Bos. Kamu emang keras kepala ya? Nggak masalah, kamu tetap milikku. Lepasin tangan kotormu itu. Aku gak akan pernah menikah denganmu sampai kapanpun. Astaga, kamu ini nggak bisa diam ya. Sebentar lagi Tuan Thorne akan mengadakan pernikahan di sini. Kalau nggak buru-buru selesai bisa kacau semuanya. Kita bisa mati di sini. Elena, untuk sekali saja dalam hidupmu, berhenti bersikap egois. Pakai cincinnya. Ya, kamu masih berani jual mahal ya? Kita lihat sampai kapan kamu bertahan. Pakai cincin sialan ini. Draven? Sentuh dia lagi, dan aku akan lumuri dinding ini dengan darahmu. Ya ampun, dia tampan sekali. Maaf, sebentar lagi kami selesai. Tunggu, Tuan Thorne. Richard? Diam! Ah, Tuan Thorne, ini sebuah kehormatan. Syukurlah aku datang tepat waktu. Kamu aman sekarang. Draven? Hei, aku ada di sini. Apa? Nggak sehebat tadi ya? 10 menit lalu kalian pikir kalian yang berkuasa. Tuan Thorne, tolonglah. Apa yang harus kami lakukan? Kamu belum beritahu mereka kan? Aku nggak tahu. Beritahu apa, Elena? Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Katakan, Elena. Aku sudah menikah dengan Draven Thorne. Apa? Elena sudah menikah dengan Draven Thorne? Dia istri Thorne? Siapapun yang ingin menyakitimu, katakan siapa suamimu dan aku yang urus sisanya selamanya. Jack, harus kita apakan orang-orang yang berani menyentuh istriku. Patahin kaki mereka dan jadiin makanan ikan di sungai Hudson. Tuan Thorne, saya mohon maafkan saya. Itu Richard dia yang memaksa saya menikahinya. Omong kosong! Kamu yang menginginkan dia. Kamu yang mereka minta dinikahkan. Lakukan apa yang kamu mau pada mereka, sayang. Kamu mau keadilan? Ambil ini. Kamu punya aku. Sekarang kekuasaan ada di tanganmu. Lakukan, Elena. Lakukan. Elena, aku ayahmu. Jangan lakukan itu. Ayahku? Jadi sekarang tiba-tiba ayah ingin aku jadi anakmu? Di mana ayah waktu aku dibiarkan terlantar seperti hewan ternak?
Coba kita lihat gimana rasanya jadi ternak sialan. Ayah! Oh, ini adalah karena menjual anakmu sendiri untuk melunasi utangmu. Elena, aku nggak bermaksud begitu. Richard yang memaksaku. Jangan pura-pura bodoh, Miranda. Dasar muka dua, munafik, perempuan pengkhianat. Oh, dan apa aku perlu ngasih alasan untukmu? Jangan, Elena. Yang ini untuk setiap kali kamu menyentuhku dengan tangan kotormu. Aku tahu kamu mampu. Jack. Tanganmu sakit ya? Bukan urusanmu. Kamu masih suka menentangku ya? Hentikan, sudah kubilang aku sudah tunangan dengan Owen. Kalian dengar itu anak-anak? Baiklah, coba kita cari. Di mana Owen? Dia nggak ada di sini kan? Bocah miskin itu. Dia bilang akan bersamamu selamanya dan itu omong kosong. Dia bahkan nggak punya uang untuk membelikanmu makan malam. Putusin dia atau aku akan menghabisinya. Kamu nggak bisa nentuin siapa pasanganku. Aku yang nentuin siapa yang kucintai. Di Manhattan aku satu-satunya pilihan kamu sayang. Tapi kamu masih berdiri di hadapanku sambil mikirin pria lain. Kelakuan semacam itu harus dihukum. Gak boleh ada lagi nama pria lain di mulutmu. Kamu milikku seorang. Nyonya Jack, beritahu mereka pengantin wanitanya sudah siap. Kita mulai pernikahannya sekarang. Pernikahan? Draven, kamu gila ya? Baru berapa lama? 3 hari? Aku bahkan gak kenal kamu. Aku gak punya perasaan apapun padamu. Gak punya perasaan? Gimana kalau sekarang 9 penthouse, setengah pusat kota. Apa itu cukup untuk bikin kamu tetap di sini? Aku gak peduli dengan hartamu. Aku gak mau itu semua. Kamu sama sekali gak menghormatiku. Hormat? Tapi sayang, kalau bersamaku kamu akan dihormati di seluruh dunia. Gak ada siapapun yang berani menyentuhmu lagi kapanpun. Itu bukan penghormatan. Itu rasa takut dan kendali. Dengar. Aku sangat bersyukur kamu menyelamatkan aku tadi. Tapi rasa syukur itu bukan cinta. Kamu gak bisa begitu aja membeli cinta dengan uang. Floral diadem, satu-satunya di dunia. Ini milikmu. Nah, aku gak peduli itu rasa syukur atau cinta atau sesuatu di antaranya. Aku hanya tahu aku menginginkanmu. Tapi gimana kalau aku nggak menginginkannya? Selamat, Bos. Apapun yang kukatakan adalah kenyataan, sayang. Ayo kita selesaikan. Apa ini benar-benar terjadi? Apa aku akan menikah dengannya? Hei, Jack! Panggil dokter! Cepat, panggil dokter! Dokter bilang, gula darahmu rendah. Minumlah. Aku bisa minum sendiri. Aku senang melihat semangatmu belum padam. Kalau kamu sudah baikan, kita bisa selesaikan yang sudah kita mulai. Apanya yang sudah dimulai? Bos, Byron telepon. Sial, apa maunya sekarang? Permainan apa yang dia mainkan? Santai saja. Ya. Oke. Ini kesempatanku.
Ya ampun, ya udah, aku ke sana sekarang. Sia, kemana lagi dia sekarang? Bos, sumpah dari tadi saya tunggu di luar, saya nggak lihat dia pergi. Gadis ini. Jack. Ya, Bos. Karena semua kejadian ini, awasi dia 24 jam. Suruh beberapa orang mengawasinya. Aku mau tahu apa yang dilakukan setiap saat. Aku nggak mau apapun yang nggak terlihat. Baiklah, Bos. Tentu. Elena. Elena, kenapa kamu ada di sini? Nenek, Marta bilang nenek pingsan. Kita benar-benar harus membawa nenek ke rumah sakit. Kita nggak punya uang untuk itu. Sekarang aku sudah punya uangnya. Kita mampu ke rumah sakit. Syukurlah ayahmu yang brengsek itu akhirnya ngelakuin satu hal yang benar kali ini. Mabel, sebaiknya dengerin dia. Lebih baik kamu diperiksa. Kamu harus jaga dirimu sendiri. Demi Elena, kamu satu-satunya yang dia miliki. Baiklah. Kalian benar. Aku harus bertahan hidup sampai melihat cucu. Iya. Astaga, Bu. Tempat ini kumuh sekali. Si Jalang itu beneran tinggal di sini dengan neneknya. Dia mencambuk kita. Dia pikir dia siapa? Kita harus balas dendam padanya. Kita buat dia menyesal, kita mulai dari neneknya dulu. Ya. Oh, lihat siapa yang datang. Ngapain kalian di sini? Kalian gak diterima di sini. Pergi. Kamu berani bicara begitu sama aku? Iya. Hah? Hei, ibu punya ide yang lebih baik. Kalian berani sekali muncul di sini. Kalau Richard nggak mencuri dana warisan, kalian pasti sudah mengemis. Kalian tahu nggak? Sekarang apa? Ingin mencuri rumah ini juga? Iya, pergi dari sini sebelum kami panggil polisi. Elena, sekarang kamu Nyonya Thorne kan? Kasihanilah kami. Kami hanya berusaha bertahan hidup, itu saja. Nyonya Thorne? Apa maksudnya itu? Oh, Elena belum cerita ya? Dia akan menikah dengan Draven Thorne. Draven Thorne? Elena, ini maksudnya apa ya? Gimana dengan Owen? Siapa Tuan Thorne? Draven Thorne yang itu? Pergi atau aku panggil polisi. Oh, tapi Elena, kamu cuma menyampaikan kabar baik. Biar aku jelasin, Mabel. Selama Elena nggak di rumah, cucu kecilmu yang manis itu tinggal bersama bos mafia terbesar di New York, Draven Thorne. Elena, dia bohong kan? Apa bajingan-bajingan mafia itu yang masa kamu ngelakuin ini? Iya sayang, katakan saja yang sebenarnya. Kami keluargamu. Elena, sayang, ayahmu nggak memberimu uang lagi. Makanya kamu lari ke Tuan Thorne demi nenek? Nenek, aku... Ini semua salahku. Nenek, enggak, Nek. Tolong bawa nenekku ke rumah sakit. Oh, jangan. Gak usah. Kita gak punya uang. Pergilah. Jalani hidupmu. Enggak. Nenek satu-satunya yang aku punya. Aku gak akan pergi. Jangan tinggalin aku. Cepat tolong kami. Itu namanya karma buruk. Makanya jangan cari gara-gara sama kamu. Semuanya, ada orang penting baru saja datang. Dia bilang padaku akan menginvestasikan $100 juta untuk rumah sakit di kota Maple. Dan dia tanya di mana Mabel tinggal. Apa? Siapa dia? Aku nggak tahu. Tapi dia datang sekarang. Ini nggak salah, yang benar aja. Draven, kamu ngapain di sini? Tuan Thorne, selamat datang di kota Maple. Ini sebuah kehormatan. Itu orangnya, pria yang dibicarakan semua orang. Apa kabar? Saya teman Elena. Saya tahu beberapa dari kalian pernah dengar tentang saya.
hal-hal baik dan beberapa hal yang buruk. Itu bukan alasan saya kemari. Saya di sini untuk membantu Elena. Dan untuk membalas budi pada kota indah yang membesarkannya ini. Rumah sakit di sana itu baru permulaannya saja. Draven, kamu nggak perlu ngelakuin ini. Saya lipat gandakan. $200 juta. Dan layanan kesehatan gratis untuk semua warga kota Maple. 200 juta? Astaga, beneran? Tuan Thorn, Anda berkah bagi kami semua. Kota Maple nggak akan pernah melupakan hari ini. Kalian semua gila ya? Dia bukan pahlawan. Dia itu cuma bos mafia. Penjahat, tangannya berlumuran darah. Dan kami punya bekas luka untuk membuktikannya. Tutup mulutmu! Pria yang ada di sini sedang menyelamatkan nyawa, sementara kalian hanya nyebarin gosip sampah, paham? Jadi bawa Chanel palsumu itu dan pergi dari jalan kami, cewek miskin bodoh! Cewek miskin bodoh! Bu, Anda nggak apa-apa kan? Kami akan segera panggilkan dokter. Tuan Thorn, saya baik-baik saja. Dan terima kasih semua yang Tuan lakukan untuk kota ini. Tolong, panggil saya driver. Dan alasan lain kenapa saya kesini. Ini tentang cucu perempuan Anda. Saya ingin menikahinya. Draven, jangan. Elena, Awan bukan pria yang tepat untuk kamu. Dia nggak pernah muncul. Dia kabur. Tapi, aku masih di sini. Dan, Bu, dengan restu Anda, saya ingin menjaga cucu perempuan Anda sepanjang hidup saya, selama saya bernafas. Dan dia nggak perlu khawatir. Bos, kontrak untuk lokasi rumah sakit. Astaga, nak. Apa kamu selalu muncul seperti penagih utang? Jack, senyum sedikit. Bos, jangan main-main. Saya sedang nggak mood. Saya nggak... Jack, turuti kataku. Senyum. Sayang, kamu seperti anjing bulldog tetanggaku saat minta camilan. Menggemaskan tapi agak sedikit menyedihkan. Terima kasih, Bu. Kurasa... Baiklah, Nenek. Ayo kita masuk ke dalam. Draven, mau gabung dengan kami? Ya, dengan senang hati. Kayaknya aku jadi orang ketiga lagi. Jack, hentikan. Draven, Jack, anggap saja rumah sendiri. Aku akan panggang kalkun dulu. Ya, terima kasih. Aku mau bantu Nenek. Draven, Tenang, aku nggak gigit. Tinggallah sebentar. Mau kabur lagi? Elena, kamu mau pergi kemana? Ini tempatmu, ini rumahmu. kemana aja, pokoknya gak ada kamu. Lepasin aku, nenekku ada di sini. Bagus. Biar dia lihat bagaimana garis kecilnya menikmatinya. Dengar ya, kita dari dua dunia yang berbeda. Kamu adalah bos mafia besar. Dan aku cuma... Cuma apa? Katakan cuma apa? Kucing kecil penakut yang selalu mencoba kabur dariku setiap kali melihatku? Enggak. Aku akan memberimu segalanya, Elena. Kekuasaan, rasa aman, dan kehidupan di mana enggak ada yang berani menyentuh kamu. Aku mencintaimu, Elena. Aku mencintaimu. Astaga. Jack, ambil mobilnya. Nenek! Nenek, buka matamu! Bangun! Oh, dia kenapa? Aku gak tahu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Bagus sekali. Oke, baiklah. Nenek! Nenek bangun! Kumohon! Dokter, tolong selamatkan nenekku, aku mohon. Kami akan lakukan yang terbaik. Semoga nenek baik-baik aja. Tenang saja, aku panggil dokter terbaik di New York untuk menanganinya. Dia akan baik-baik saja.
Coba lihat ini. Si jahat Reverend Thorn jatuh cinta. Aku pikir kamu sudah pensiun menyelamatkan gadis lemah, Kak. Jadi ini dia. Ini cewek kampung yang kamu tiduri itu. Menarik. Standarmu terjun bebas. Dari model Victoria's Secret jadi barang sisa. Apa yang terjadi? Tapi harus kuakui, kamu dapat kuda yang bagus. Aku yakin kamu menungganginya dengan kerasa. Dia Pangeran. Tenang, cowboy. Mau tembak adikmu sendiri? Di rumah sakit? Pintar sekali. Cerdas, bos. Elena, aku segera kembali. Ayo kita bicara. Ya, kita bicara. Apa maumu, Pangeran? Apa maumu? Lihat dirimu sekarang. Dari seorang bos mafia jadi malaikat pelindung. Manis sekali. Kamu ingat? Waktu aku menghajarmu saat kita masih kecil. Kukira kamu akan hancur berkeping-keping. Tapi kamu malah bisa bertahan. Ya, aku ingat ibu melihatmu merangkak di lantai seperti baru kembali dari neraka. Kurasa dia benar. Kalau si gadis kampung ini benar-benar menginginkan, apa dia akan melihat monster dalam diri? Apa dia masih akan tetap bersamamu? Atau kabur seperti yang lain? Lakukan! Lakukan saja! Ayo! Ayo! Sudah selesai. Aku akan datang untuk merebut semuanya, kakak tercinta. Pergi dari sini. Elena, sayang, maafin aku. Aku datang secepat mungkin setelah dengar kabarnya. Owen, kenapa kamu di sini? Aku nggak ninggalin kamu, oke? Tolong dengerin penjelasanku. Aku ditabrak truk dalam perjalanan ke gereja kemarin dan aku koma selama seminggu. Aku langsung datang setelah tahu apa yang terjadi dan sumpah kamu harus percaya padaku, kumohon. Ditabrak truk? Iya, ini. Tapi kamu harus percaya sama aku. Beri aku kesempatan lagi, kumohon. Tolong sayang. Dia selalu ada untukku. Anak lelaki yang menyelamatkan aku dari serigala. Dia selamanya milikku. Lepaskan dia. Tuan Thorn, kejutan! Wow, oke. Aku nggak akan ngelakuin apapun, sumpah. Jadi jangan tembak. Tolong berhenti, aku mohon. Kemari kamu. Kamu benar-benar suka dia. Kalau gitu katakan. Katakan lagi. Katakan. Draven, dia laki-laki yang aku cintai. Aku nggak tahu menurutmu ini apa, tapi ini bukan cinta. Kamu harus berhenti. Berhenti mengikutiku. Berhenti berusaha ngendalin aku. Karena apapun yang kamu lakuin, aku nggak akan pernah jadi milikmu. Elena, kamu gak lihat apa yang kulakukan? Perasaanku kepada Ini bukan cinta, Draven. Dengar, kamu boleh mengurungku kalau kamu mau. Tapi itu bukan cara memenangkan hati seseorang. Kamu gak akan pernah, pokoknya gak akan pernah mendapatkan hatiku. Gak akan pernah. Terserah. Kamu gigit aku. Kamu beruntung aku gak balas menggigit. Kamu gak akan melihatku lagi. Oke. Jangan pernah temui aku lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Saat ini kondisinya stabil. Tapi kerusakan katupnya parah. Kita harus jadwalkan operasi kedua secepatnya.
Tanpa itu, dia mungkin nggak akan selamat. Berapa biayanya? Sekitar $300.000. $300.000? Owen. Owen, kamu di mana? Tolong, Owen. Aku membutuhkanmu. Jadi, akhirnya kamu udah ngurus kasus amal kecilmu itu? Mengurus. Dia pikir aku bakal nolongin nenek sialannya itu. Dan kamu tahu bagian terbaiknya? Apa? Dia bilang ke driver langsung di depan wajahnya kalau dia bahkan gak mencintainya. Dia udah ngerjain setengah tugasku. Astaga, dia itu bodoh banget sih. Mungkin dia akan menggali kuburannya sendiri lebih cepat. Akhir yang bahagia untuk semua orang. Kamu tahu nggak apa yang lucu? Dia sebenarnya mencintaimu. Enggak. Dia pikir aku semacam pahlawan yang menyelamatkannya dari serigala bertahun-tahun lalu. Tapi dia nggak sadar kalau itu laki-laki lain. Ya ampun, jadi dia bukan cuma miskin, tapi juga buta dan bodoh. Pantas dia dicampakkan Draven. Tapi dia berguna. Kita hampir berhasil menjualnya ke bajingan gendut itu. Seharusnya kita sudah berenang dalam champagne, sayang. Maaf sayang. Aku akan ngasih imbalan buat kamu sekarang juga. Aku percaya padanya selama ini. Aku pikir dia jodohku. Tapi ternyata dia bukan pria yang selama ini aku bayangin. Siapapun kamu, aku akan menemukanmu. Jangan kemana-mana. Kamu terluka, kita harus ke rumah sakit sekarang. Jangan repot-repot. Gak ada yang peduli dengan anak seperti aku. Aku peduli kok. Bos, apa kamu terluka? Jangan tetap di luar sini. Mendingan pulang. Nona Cole, tagihan Anda belum lunas. Kita masih butuh $100.000 sebelum melanjutkan operasinya. Dokter Marco, mohon. Beri saya beberapa hari lagi, saya pasti bisa dapetin uangnya. Nona Cole, Anda sudah menunda 3 kali. Ini bukan lembaga amal. Tapi nenekku harus dioperasi, dong. Kalau begitu bayar tagihannya. Untuk sekarang kami akan pindahkan dia ke unit perawatan paliatif. Enggak, jangan. Mundur, jangan sentuh nenekku. Aku bilang, mundur. Dokter, kondisinya menurun drastis. Lihat, ayahmu sudah menawarkan menanggung biayanya dengan satu syarat. Ayahku? Syarat apa? Kamu menikah dengan Randy Brown besok. Itu kesepakatannya. Kalau kamu setuju, nenekmu bisa dioperasi. Aku nggak mau. Pilihannya di tanganmu, Ellen. Enggak, berhenti. Kumohon, jangan, suster. Kamu nggak apa-apa? Tuan Thorn. Apa ini cukup? Kamu bilang apa ke garisku? Tuan Thorn. Tuan, sumpah, saya nggak tahu dia pacar Anda. Siapa yang menyuruhmu? Richard Cole. Ayahnya yang menyuruh saya melakukan ini. Karirmu sudah tamat. Kalau kamu masih berani menyebut dirimu dokter, aku akan pastikan kamu gak akan pernah bisa memegang pisau bedah lagi. Tekanan darahnya turun drastis, kita kehilangan dia. Hei,
Aku punya tim jantung terbaik sudah siap di luar sana. Draven, aku mohon selamatkan nenekku. Aku akan lakukan apapun. Menikahlah denganku. Apa? Apa? Menikahlah denganku. Itu kesepakatan kita. Iya, aku akan menikah denganmu. Tolong selamatkan nenek. Dia sudah ditangani ahlinya sekarang. Ayo kita pergi. Ayo. Tuan Thorn, kondisinya sudah stabil. Kami akan pindahkan dia ke unit perawatan intensif. Bagus. Ya Tuhan. Jangan cemas. Jangan cemas. Nenek. Tenanglah. Nenek. Elena. Aku harus bersama nenek. Elena, tenanglah. Dia ditangani ahli yang mengurusnya. Semua akan baik-baik saja, oke? Semua akan baik-baik saja. Ayo pergi. Aku mau dibawa kemana? Ke tempat kita bisa bersantai. Dan kita akan bicara tentang kesepakatan kita. Ayo. Di mana nenekku? Kamu serius, Draven? Ini bukan saat yang paling tepat untuk itu. Kenapa kamu harus menggoda aku seperti itu? Aku nggak ngerti maksud. Bos, saya minta maaf. Saya nggak lihat apa-apa. Silakan lanjutin, anggap saya nggak pernah kesini, oke? Draven, kamu mau ngapain? Membersihkan sedikit sampah. Jack, bawa dia masuk. Tuan Thorn, saya benar-benar minta maaf. Saya akan menjauh darinya, Tuan. Oke. Jadi kamu pahlawan yang menyelamatkan dia dari serigala itu ya? Bukan, maafin saya. Saya salah. Saya nggak akan deketin dia lagi. Oke, tolong jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Draven, lepasin dia. Lihat baik-baik pacarmu ini. Dia seperti anjing yang mengemis sisa makanan. Draven, tolong, lepasin dia. Beri aku alasan yang bagus. Jangan bunuh saya, Tuan Thorn. Aku mohon padamu. Kamu gila ya? Aku bisa saja bunuh kamu. Kamu mau pertaruhkan nyawa kamu demi manusia rendah macam ini? Kamu sangat mencintainya ya? Dengar, lepasin dia dan aku akan menikah denganmu. Pergi sana binatang kotor. Ayo. Sial! Kamu selalu saja membuatku takjub. Mempertaruhkan nyawamu untuk sampah seperti dia. Aku nggak ngelakuin itu untuknya. Kenapa? Kenapa kamu menyelamatkannya? Dia nggak sepadan, Draven. Dia pembohong, pecundang, pengecut. Kalau kamu tarik pelatuk itu, dia yang akan menang. Jadi, ini soal apa? Apa ini tentang nuraniku? Kamu menang. Kamu mau kemana? Menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Apa? Menikah. Aku melakukannya. Aku menikah dengan Draven Thorn, pria paling berbahaya di kota New York. Nenekku, gimana kondisinya? Dia baik. Aku sudah nempatin tim medis terbaik untuk menjaganya. Tapi kamu nggak bohong, kan? Buat apa aku berbohong? Sekarang kamu istriku. Iya, karena kamu memaksaku. Kamu itu selalu memutarbalikkan sesuatu agar berjalan sesuai keinginanmu. Oke, sekarang apalagi kebohonganku? Waktu kamu bilang akan ngelepasin aku, dan yang satu lagi waktu kamu bilang gak akan pernah kembali. Ya, anggap aja aku berubah pikiran. Tapi kamu senang kan? Bos,
Anda sadar kan kalau itu seperti penculikan? Diam, Jack. Dia istriku sekarang. Ini waktu yang istimewa. Aku nggak setuju dengan waktu istimewa. Ya, ini salah satu bahasa cintaku. Sebaiknya kamu mulai terbiasa. Lagi pula kamu yang bilang bersedia. Jadi ayo saling jatuh cinta seperti suami istri, oke? Apa janji pernikahan gak bisa dikembalikan? Dengar, aku nggak akan pergi kemanapun sampai aku bertemu dengan nenekku. Terserah kamu. Lihat, dia baik-baik saja. Ada dokter terbaik yang menjaganya. Lagi pula dia juga keluargaku sekarang. Ayo, kita pulang. Maksudmu rumahmu? Kita lihat saja berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kamu menyebutnya rumah kita. Ayo kita pergi. Apa kamu peduli kalau aku nggak mau? Ya, aku peduli. Kalau aku bersikap baik dan nurutin perintahmu, apa akhirnya kamu akan melepasku? Kamu sangat ingin menjauh dariku, ya? Aku harus pergi. Ada seseorang di luar sana yang sangat berarti bagiku. Siapa? Pria yang kucintai. Orang yang menyelamatkan aku saat aku masih kecil. Aku gak mau dengar omong kosongmu tentang dia lagi. Tapi aku mikirin dia setiap hari. Aku sangat mencintainya. Bagaimana denganku, Elena? Berapa kali aku telah menyelamatkanmu? Aku telah menyelamatkanmu berkali-kali. Apa itu gak berarti apa-apa bagimu? Itu beda. Maafin aku. Oke. Baiklah. Aku akan tunggu. Sampai kamu berhenti lari dariku. Sampai kamu benar-benar ingin bersamaku. Kalau butuh aku di ruangan sebelah. Istirahatlah. Bos, Byron sudah datang. Selamat ya. Kakakku yang hebat akhirnya akan menikah. Apa maumu sekarang? Minum sendirian. Ada apa? Apa gadis kampung itu baru mencampakkanmu? Aku nggak heran sih. Karena orang kaya kamu hanya membawa ketakutan, bukan cinta. Dan rasa takut nggak bisa menghangatkan ranjang. Ngomong sekali lagi, brengsek. Ayo ngomong, aku tantang kamu. Tenang. Kamu tahu nggak? Kamu nggak akan bisa jadi kayak aku. Orang kayak kamu nggak akan pernah punya apa yang kupunya. Karena jauh di dalam dirimu, kamu bukan seorang laki-laki. Kamu monster. Katakan lagi. Brengsek. Kamu benar-benar mukul aku ya? Hei. Hati-hati, kamu sedang menghina ibu kita. Dan tadi aku memang ingin bikin gigimu rontok. Sepertinya aku harus melakukannya lagi. Kamu nggak akan lolos. Kalian berdua. Mau saya mengawasinya, bos? Iya, awasi dia. Dan pastikan dia nggak akan mendekat dalam jarak 100 kaki dari Elena. Siap, bos. Kamu pikir dia aman, Revan? Lihat aja gimana aku akan merusak mainan kecilmu itu. Halo? Ya, halo. Siapa ini? Oh, aku tersinggung. Kakak ipar, padahal kemarin kita baru aja ketemu, kan? Adiknya Draven? Dari mana kamu tahu nomorku? Tenang, aku cuma mau bicara.
bukan nyari masalah. Lalu kamu kenapa telepon aku, bukan Drevan? Ya, aku nggak mau bicara sama dia, makanya aku telepon kamu. Aku? Tapi kenapa? Mungkin kamu mau bicara tentang kebebasanmu. Kebebasanku? Kebebasanku? Iya, kamu ingin lepas darinya kan? Kebetulan banget, aku selalu jadi orang yang siap membantu di keluarga ini. Sedangkan kakakku selalu jadi monster. Terus, kenapa kamu ingin membantuku? Anggap aja kita sama-sama nggak tahan sama dia. Aku bisa bantu kamu menjauh dari Draven untuk selamanya. Aku cuma punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Ada sebuah map hitam di ruang kerjanya. Bawakan itu padaku. Apa isinya? Semua transaksi kotor yang pernah dia lakukan. Dengan itu, aku bisa pastiin dia akan membusuk di penjara seumur hidupnya. Maaf, aku nggak mau. Aku dengar kamu masih cinta sama seseorang ya. Apa kamu nggak mau balik lagi sama dia? Pikirin baik-baik ya sayang. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu di mana aku. Tuan Thorn. Hei sayang, kamu nggak apa-apa? Iya, aku hanya ingin ketemu nenek. Ayo, aku antar. Elena, Richard menjual rumah nenekmu. Apa? Dia nggak bisa ngelakuin itu. Itu rumahnya, dia tinggal di sana seumur hidupnya. Hei, tenanglah, tenang. Gak ada yang akan mengambil rumah itu selama aku masih ada. Oke. Hei Jack, ada yang harus kamu selidiki. Astaga, tempat ini nyedihin banget sih. Kenapa orang bisa hidup seperti ini? Ayah, kira-kira berapa ya harga tempat kumuh kayak gini? Oh sayang, rumah sakit baru akan dibangun persis di sebelahnya. 6 bulan lagi seluruh jalan ini akan jadi emas. Kita jual tempat ini sekarang dan nutup kerugian perusahaan. Beres kan? Kita tutup kerugian perusahaan atau kesalahannya. Kalau anak manja itu menikah dengan Tuan Brown, kita nggak perlu menjual tempat sialan ini. Dia benar-benar perempuan egois. Ini rumah nenekku. Kalian masuk tanpa izin. Keluar dari sini. Apa? Kamu nggak nungguin nenek tua itu? Oh iya, kamu bahkan nggak punya uang buat operasinya. Paling dia nggak akan bertahan sampai minggu depan. Dasar brengsek! Dasar jalan! Berani mukul aku! Kalian semua keluar! Astaga, Elena, ngaca dong! Tanpa Draven Thorn, kamu bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Kenapa kamu berani-beraninya merintah kami begitu? Ayah! Cukup. Elena, ibumu, semoga arwahnya tenang. Dia nyerahin tempat ini buat ayah sebelum dia meninggal. Jadi secara hukum, ini rumah ayah sekarang. Ini. Lihat ini. Ayah pemilik tempat ini. Ayah bisa menjualnya. Mengerti? Hah? Itu palsu. Hati-hati sayang. Jangan sembarangan ngomong kalau nggak punya bukti. Hei. Hei, Pak Cole. Saya baru sampai di kota. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Siap tanda tangan kontrak? Tentu saja. 10 menit lagi saya pasti akan datang ke sana. Oke? Lihat kan? Ini sia-sia. Mendingan kamu pergi saja dan biarkan kami berbisnis. Enggak. Akhirnya, kamu kayak diri kamu yang asli. Sentuh dia lagi, maka kalian akan mati. Kamu bisa menungguku, kan? Aku khawatir mereka akan jual rumah ini. Aku di sini sekarang. Nggak ada yang bisa mengambil milikmu. Tuan Thorn, ini urusan keluarga, huh? Aku keluarganya. Dan aku di sini untuk mengambil milik sah istriku. Istri?
Bukannya kalian itu udah putus? Dia bukan siapa-siapa. Tuan Thorn, kamu bisa dapat siapa saja. Kenapa kamu pilih dia? Memang, kenapa? Apa ada masalah? Ini benar-benar gila. Tuan Thorn, pasti Anda salah paham, Tuan. Putri saya itu selama ini menumpang hidup pada kami. Saya dan keluarga hanya berusaha untuk mencari nafkah yang jujur, itu saja. Lucu sekali, karena selama ini kamu yang sudah mencuri dari istriku. Berkasnya ada di sini. Ya, kami juga punya berkasnya. Rumah ini terdaftar atas nama Elena Cole. Mau mengelak lagi, Pak Tua? Nggak mungkin. Pegawai itu, kalian tahu kan? Pegawai itu, dia... Oh, pegawai itu ya. Yang kamu sogok $50.000? Gimana kalau kita panggil saja dia? Jack, bawa dia masuk. Tuan Thorn, saya minta maaf. Saya nggak tahu dia istri Anda. Saya dipaksa Richard. Dia membayar saya, Tuan. Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang semuanya aman. Apa-apaan ini? Enggak, perempuan jalang ini yang rusak semuanya. Richard Cole, kamu ditangkap atas tuduhan penipuan dan suap. Samuel Ortega, kamu ditangkap karena menerima suap. Kamu berhak untuk tetap diam. Selesai sudah. Semua sudah berakhir. Berhenti, lepasin aku! Elena, aku hajar kamu jalang! Mampus kamu! Elena, aku hajar kamu jalang! Mampus kamu! Elena! Oh, kesalahan besar. Kamu baru memukul Draventhorn. Kamu tahu apa artinya ini? Kalau kamu sentuh dia lagi, kamu akan berharap aku cuma menembakmu. Sudah cukup. Kalian bertiga ditangkap. Nanti jelaskan di kantor polisi saja. Jalan. Ih, lepasin! Enggak. Aku nggak tahu. Kamu melindungiku? Ya, aku nggak akan biarkan istriku kena keramik murahan itu. Mungkin itu keramik Tiongkok, tapi... Nah, begitu dong. Senyum kecil itu yang aku cari. Nggak terlalu sulit, kan? Astaga, lihat dirimu. Kamu basah kuyup. Kalau sampai dilihat Mabel, dia akan membunuhku. Ayo, ganti bajumu. Ayo. Tolong keluarin semua dari koleksi terbaru. Apapun yang cocok untuk dia. Draven, itu terlalu berlebihan. Nggak perlu begini. Aku cuma butuh sesuatu yang bersih. Omong kosong, kamu istriku sekarang. Dan kamu pantas dapat yang terbaik. Ayo, cobalah. Mulai dari yang itu. Cobalah. Susah amat sih. Bergeraklah. Draven, kamu ngapain di sini? Cantik sekali. Draven, jangan. Kamu merasakannya? Apa? Kamu nggak akan pergi begitu aja, kan? Bos, sepatunya sudah siap. Maaf. Mati aku. Selamat tinggal dunia. Dia pasti akan menembak wajahku.
Sumpah, bos. Saya nggak lihat apa-apa. Sumpah, beneran. Jack, kemarikan sepatunya. Oh, iya, sepatu. Ini sepatunya. Maaf, bos. Silakan. Bodoh, bodoh, bodoh. Iya, dia udah nggak terlihat terlalu menakutkan. Lihat dirimu. Sempurna. Ayo kita temui nenekmu. Nenek, Malaikat kecilku, kamu cantik sekali. aku khawatir sekali, Nek. Aku pikir akan kehilangan nenek. Nenek masih hidup. Gak semudah itu menyingkirkan nenek. Dokter, gimana keadaan nenekku? Nyonya Thorne, Anda bisa tenang sekarang. Operasinya berjalan sempurna seperti yang diharapkan. Dia pulih dengan sangat baik. Draven, kemari nak. Draven, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku nggak akan ada di Gak sini. perlu berterima kasih, Nyonya sudah jadi bagian keluarga ini. Merawatmu bagian dari kesepakatan kami. Jack, ayo masuk. Nyonya, ini dari bos. Sesuatu untuk menghibur Nyonya. Oh, ya Tuhan, Draven. Ini terlalu berlebihan. Aku nggak bisa menerimanya. Jangan bicara seperti itu, tentu saja bisa. Nyonya harus menerimanya. Gak ada yang terlalu berlebihan untuk keluarga. Ayo sini. Kemarilah. Cantik sekali. Sebenarnya, aku tahu kalau Elena dan aku memulai dengan langkah yang salah, tapi aku bersumpah aku mencintainya. Dan aku akan melindunginya dengan segala yang kumiliki. Satu-satunya yang kuminta hanya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan aku akan mengadakan pernikahan luar biasa untuk Elena, yang akan membuat dunia gak bisa mengabaikannya. Aku akan menghargainya dan mencintainya seumur hidupku. Kalau itu benar-benar isi hatimu, nak, kamu akan dapat semua restu di dunia ini untuk menyunting cucuku jadi istrimu. Pakai kalung ini membuatku merasa elegan, jadi ingin berdansa. Ayo kita berdansa. Begini saja, karena dia nggak bisa, gimana kalau kita yang berdansa untuknya? Oh, enggak, aku nggak bisa dansa. Ayolah, kamu pasti bisa. Ikuti arahanku. Nah, seperti itu. Kamu sempurna. Bagus sekali. Dia hebat juga kan? Dia bisa berputar sekali lagi. Indah sekali. Ayo, bos. Tutup dengan ciuman. Ya, kamu dengar dia. Cium gadisnya. Elena, jujur sama nenek sayang. Gimana perasaanmu tentang Draven? Nenek, aku... Jangan buru-buru. Jangan nilai seorang pria dari ucapannya, tapi apa yang dia lakukan untukmu. Pria seperti Draven, dia kuat, berpengaruh, gak mau tunduk pada siapapun. Tapi dia di sini merebut hati nenek. Itu bukan mengendalikan, sayang. Itu cara mencintaimu. Jadi itu maksudnya selama ini? Bukan mengendalikan, tapi melindungi? Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk tahu apa yang sebenarnya hatiku rasakan. Dengarkan kata hatimu, sayang. Hati gak pernah bohong. Dengarkan kata hatimu.
Draven, kucing liar kamu bakal jadi milik aku sekarang. Hei sayang, apa kabar? Hei kakak, kaget nggak ngeliat aku? Byron, di mana Elena? Aku bersumpah kalau kamu sentuh sehelai rambutnya. Mainan kecilmu lagi sama aku nih kak. Byron, kalau kamu menyentuhnya, aku janji akan kusayat lehermu dengan pisau tumpul. Oh ya? Kalau gitu cepetan dong kak. Datang sendiri ya, tanpa bantuan. Dan kita bakal ketemu di Red Hood Docks dalam 1 jam. Karena aku udah bosen banget. Ya. Draven, jangan! Ini jebakan, Draven! Aku bakal potong-potong dia. Wow, kamu sampai datang sendiri. Kayaknya dia emang layak kamu perjuangin. Byron, lepasin dia. Kalau kamu beruntung, aku akan membiarkanmu hidup sebagai orang cacat. Kamu pikir kamu yang berkuasa di sini? Lihat dia sayang, aku akan menguburnya. Draven, jangan. Diam! Byron! 1 langkah lagi, dia mati. Sekarang jadilah anak baik. Lempar senjatamu. Lepasin dia. Tenang aja. Setelah aku selesai bersenang-senang. Brengsek! Tanpa senjata, tanpa aturan. Kalau kamu kalahin mereka, mungkin ya dia bakal kulepas. Kamu mau aku melawan orang-orang bersenjata ini? Baiklah. Ayo! Draven di belakangmu! Ngapain kalian? Bunuh dia! Dasar monster brengsek! Maju selangkah lagi, aku tembak kepalanya! Setelah bertahun-tahun, kamu masih tetap bajingan yang gak berguna. Persetan denganmu. Lihat aku. Draven, hentikan dia adikmu! Kalau aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Mampus kamu! Siapa pecundangnya sekarang? Draven? Astaga, Draven! Aku nggak apa-apa. Dia cuma menembak bahuku aja. Semua akan baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Jangan tetap di sini. Mendingan pulang. Jadi itu kamu yang menyelamatkanku selama ini. Serius kamu mau membunuhnya? Dia itu adikmu. Adik?
Jangan bercanda. Orang ini nggak pantas mendapatkannya. Semua itu milikku. Ini nggak sulit, Elena. 1, kamu mati kehabisan darah bersamanya. Atau 2, kamu pergi dan dia mati kehabisan darah sendirian. Waktu terus berjalan, cepat pilih. Ayo. Enggak. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu harus pergi. Cepat lari. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Aku nggak bisa. Aku nggak mau. Ayo, cepat. Cepat pergi. Cepat. Dan jangan menoleh. Terus lari. Kamu lihat kan? Dia baru aja pergi. Dia sama sekali nggak peduli sama kamu. Draven, selamat malam. Kakak. Selamat malam. Kakak. Apa-apaan ini? Kamu, dasar cewek jalang. Jangan bergerak. Karena tembakan berikutnya akan kena kepalamu. Tangkap dia. Dasar jalang. Aku bersamamu, Draven. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Kamu memang keras kepala, gadis kecil. Seharusnya kamu nggak kembali. Enggak. Kita akan hidup bersama sebagai suami istri. Kenapa? Kenapa kamu selalu mendapatkan segalanya? Serigala ini, serigala sialan ini seharusnya sudah membunuhmu sejak dulu. Serigala itu ternyata memang Draven. Helena! Helena! Bos, Kenapa kamu di sini? Bagus. Tekan lukanya dan pastikan dia nggak mati kehabisan darah. Kecuali aku yang suruh. bertahanlah bos. Ambulans sudah siap. Kami akan bawa bos keluar. Baiklah, ayo. Brengsek. Draven, bekas luka di punggungmu. Itu kamu kan? Kamu yang menyelamatkan gadis kecil itu. Dari mana kamu tahu? Astaga, itu kamu. Selama ini ternyata kamu. Jadi kamu gadis kecil itu. Kamu gadis kecil itu. Draven, sayang, kamu gak apa-apa? Lukanya sakit. Iya, sakit. Bisa kamu periksa? Draven Thorn, kamu nakal. Aku nggak bisa menahan diri. Kamu terlalu menggoda. Draven, hentikan. Dokter bilang gak boleh macam-macam. Siapa peduli kata dokter. Ini baru pemanasan. Kecuali kamu mau yang lebih panas. Aku hanya cemasin luka kamu. Ini cuma luka gores kecil. Nggak lebih kok. Sial. Aku gak bisa bernafas. Kamu merasakannya, sayang. Seolah kita ada di surga. Kamu dan aku, kita sudah di sana. Draven, ini pertama kalinya untukku. Bisa pelan-pelan. Aku akan pelan-pelan.
Manis seperti dosa. Maukah kau menjadi milikku, Elena Thorne? Benar-benar jadi milikku. Ini sangat... Nak, kamu sudah boleh berbalik. Wow. Apa? Katakan sesuatu. Kamu benar-benar memesona. Lihat itu. Elenaku akhirnya bertemu jodohnya. Ini seperti adegan di film. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini untuk merayakan penyatuan Draven Thorne dan Elena Cole dalam ikatan suci pernikahan. Draven, kamu menerima Elena sebagai istrimu yang sah untuk mencintai dan menjaganya dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, selama kalian berdua hidup? Dengan segenap hatiku dan semua yang aku miliki, aku bersedia. Elena, kamu menerima Draven sebagai suamimu yang sah untuk mencintai, menghormati, dan tetap di sisinya? Apapun yang terjadi sepanjang hidupmu? Aku bersedia. Aku sangat bersedia. Dan dengan kuasa ini diberikan kepada saya, kalian saya nyatakan sebagai suami dan istri. Kamu boleh mencium wanitamu. Oh iya. Terima kasih. Karena udah bikin aku jadi perempuan paling bahagia di seluruh dunia. Enggak, terima kasih karena sudah ada dalam hidupku dan jadi milikku selamanya. Selamat ya, Selamat. Ini untukmu. Terima kasih. Semoga sebentar lagi kamu